Sampai akhirnya dia buka suara kayak, "Kak, gue kayaknya harus ngomong deh ke kalayak, ke publik gitu loh, karena ini udah simpang siur banget nih, Kak." Dia bilang gitu. Kemarin kan pertama kali dipublis, langsung di YouTube lu eksklusif gitu, Ali bercerita semua. Itu gimana sih awal mulanya bisa sampai tau-tau lu yang diceritain, lu yang ditelepon gitu? Iya, awalnya itu kan yang seperti gue sempat share juga di Instagram gue bilang, ya pokoknya adalah satu hari itu tiba-tiba ada telepon yang tidak dikenal ke nomor gue. Maksudnya tumben banget nih ada nomor yang gak dikenal bisa masuk ke gue, takut bocor atau gimana gitu. Jadi gue sempat nggak mau angkat, sempat dia beberapa kali telepon gue nggak angkat gitu loh. Dan finally akhirnya gue angkat dan ternyata, "Kak Ricu nih, gue Ali." "Hah? Ali? Ali mana?" Sampai gue sampai kayak gitu. Jadi kayak Aliando. Dan jujur saat itu gue masih belum percaya, karena lu tahu sendiri kan kayak maksudnya kalau udah ngomongin Ali gitu kan pasti takutnya atau mungkin selebriti yang lain pasti tuh takutnya tuh ada penipuan. Gue kan mikirnya ke situ karena gue tuh agak trust issue ya. Jadi akhirnya karena gue nggak percaya, dia video call gue. Dan akhirnya gue di situ percaya memang Ali ya butuh teman ngobrol lah gitu. Tapi ketika lo bisa dibilang dari sekian banyak temennya ternyata dia memilih lo gitu, untuk bercerita gitu. Gimana sih, lo nanya gak sih sama dia? Gue sih kemarin nanya sih, maksudnya kayak gini, kenapa gue yang lu cari gitu loh. Dalam arti kayak kok lu inget gue gitu loh. Karena dia tahu kalau selama itu memang gue nyariin dia gitu loh. Karena seperti yang kalian tahu lah, gue tuh termasuk orang yang nggak tahu ya, kalau sama temen tuh gue kayak mikir apa kabar nih mereka gitu loh. Kayak gue lebih aware lah gitu loh, salah satunya juga Aliando. Nah tiba-tiba karena dia telepon gue dan mendadak dia kayak menceritakan banyak hal, kita tuh kayak udah video callan tuh sampai kayak berapa jam gitu ya. Ya gue nggak bisa share juga, tapi dalam arti kayak memang Ali memang butuh gue waktu itu, saat itu. Nah, akhirnya dia memberanikan datang dan tampil di publik gitu kan, ngomong semua yang bisa dibilang semua orang tuh pengen tahu Ali selama ini kemana gitu. Setelah mendengar ceritanya, lo shock gak sih? Shock. Jujur kalau misalnya kalian lihat YouTube channel gue yang kemarin yang gue sama Aliando, memang itu nggak semuanya lah yang bisa dibuka sama dia gitu loh. Karena balik lagi, gue juga nggak bisa share juga masalah apa yang sebenarnya terjadi, tapi memang Ali sendiri juga mengakui itu adalah tindakan kriminal yang terjadi sama diri dia. Kriminalnya apa, biarkan Ali yang ngomong dari mulut dia sendiri. Gue tidak ada hak juga untuk ngomong aneh-aneh atau mungkin berlebihan gitu loh. Tapi dalam hal ini gue sih di sini cuma pengen memberikan sebuah penjelasan nih kepada khalayak ramai yang bertanya-tanya nih, Aliando nih kan simpang siur. Ada yang mengatakan kayak, Ali ini settingan nih gitu loh. Dia OCD tuh cuma pengen naikin filmnya dia atau apapun gitu loh. Tapi bener-bener ini real. Ali butuh bantuan, Ali butuh support, dan that's why makanya ketika dia menelpon gue, akhirnya gue sadar kalau ya dia lagi butuh gue gitu loh. Dan gue harus support dia, dan gue harus, apalagi sih yang bisa gue bantu kalau nggak menyediakan waktu gue, meluangkan waktu gue untuk bertukar pikiran sama dia dan mencoba untuk menenangkan dia lah gitu loh. Tapi ketika dia bercerita awal mulanya OCD, kan orang beranggapan di luar sana kan nih Ali memang awalnya memang OCD gitu ya, tanpa ada latar belakang dia punya masalah. Betul. Gimana tuh pada saat dia jelasin? Mungkin kalau beberapa waktu yang lalu Aliando sempat kayak speak up dengan dia live Instagram, inget nggak dulu dia sempat bilang kalau dia tuh OCD gitu loh. Dan tapi kita tuh masih kayak abu-abu gitu kan, kayak kenapa dia bisa OCD, kenapa, ada masalah apa ini gitu loh. Dan ternyata tuh memang jujurly sepanjang itu gue denger ceritanya dia, video callan sama dia tuh gue sesak napas cuy. Dan berarti kayak gitu loh. Jadi kayak apa ya, kayak sesuatu hal yang menurut gue udah nggak masuk di akal sehat gue gitu loh. Dan itu terjadi real sama seorang Aliando gitu loh. That's why gue sebagai orang yang tidak pernah mengalami hal yang seburuk itu, apa yang harus gue bisa lakukan? Gue cuma bilang kayak, Li, lu sabar, tenang, lu harus ikhlas, lu harus
mengerti kalau ya udah, kalau misalnya sekarang lo udah let go, lu nggak bisa balas dendam juga, dan berarti kayak lu nggak bisa ke polisi juga karena nggak ada bukti gitu loh, dan berarti kayak dia mau laporin juga nggak ada bukti gitu loh, karena si penjahat ini tuh lebih ke arah merusak mental gitu loh, merusak mental sehingga si korban ini juga tidak ada kepikiran untuk kayak ngumpulin bukti gitu loh, ya seperti itulah. Jadi kayak apalagi yang bisa gua lakukan kalau nggak membantu Ali untuk agar bisa dia bangkit lagi. Tapi dengan cara apa, Kak? Bantu Alinya dengan cara apa? Gue nggak bisa bantu dengan kayak, jujur gue juga bukan psikiater, gue juga bukan psikolog gitu loh. Tapi dalam hal ini gue yakin ketika Ali menghubungi gue, ketika Ali memutuskan untuk menghubungi gue, itu adalah sebuah keputusan dia yang pasti dia pikir berulang-ulang gitu loh. Karena untuk dia untuk dia kembali lagi ke teman-temannya itu kan butuh proses gitu loh. Dan jujur gue tidak ada sama sekali untuk berpikiran kayak gitu Ali telepon gue tuh, gue mau screen recording, gue mau screenshot, gue mau apa, karena kan balik lagi nih, ini sekarang segala-gala serba konten ya saya gitu loh. Tapi gue tidak berpikir seperti itu ketika Ali telepon gue hanya fokus kayak mendengarkan cerita dia aja gitu loh. Dan Ali pun juga bertanya tentang apa sih yang terjadi sama lu Ricu sampai sekarang, maksudnya kita saling share cerita gitu loh. Tapi beberapa kali teleponan sama dia, dan akhirnya setelah itu gue sering video call sama dia. Pada detik ini gue sering video call sama dia dan nanyain kabarnya dia. Dan sampai akhirnya dia buka suara kayak, Kak, gue kayaknya harus ngomong deh ke publik gitu loh, karena ini udah simpang siur banget nih Kak, dia bilang gitu. Jadi akhirnya gue berpikir kayak, terus gimana lu mau speak up-nya gitu loh, apa yang harus gue bantu gitu loh. Gue masuk YouTube lu ya gitu loh. Jadi kayak dari situ kayak, oh serius, gue malah kayak nanya, oh serius gitu loh. Karena gue tahu sosok Aliando ini kan sosok yang dicari gitu loh, sama siapapun itu gitu loh. Tapi karena dia sendiri yang bilang, seriously gitu loh, lu mau kapan? Mau besok nggak Kak? Serius, gue gitu lagi, serius lu mau masuk YouTube gue gitu loh, lu yakin, lu siap gitu loh. Saya bilang, ya gue siap Kak, karena gue harus harus speak up, dan yang bisa bantu gue cuma lu. Karena Aliando sendiri sadar kalau ya gue, Ali, dan teman-teman anak-anak zaman dulu yang ganteng-ganteng serigala itu memang ya gue sama Ali itu kayak gimana ya? Kayak image-nya, ngerti gak sih teman-teman, kayak ya udah, oh Ricky Cuaca, oh temannya Aliando, oh Ricky Cuaca temannya Prilly Latuconsina. Jadi kayak gitu loh. Jadi kayak Ali sendiri sadar itu, dan kayaknya kalau amal lo masuk konten lo kayaknya memang bakalan didengar sama banyak orang gitu loh. Dan kejadian